Nah, coba ya. Nah, itu bisa Halo. dari tadi. Ya ampun, ketemu ya guys. Maaf nih, gelap banget. Ntar ya guys. Aku nggak paham lagi perjuangan aku mencari sinyal. Tapi ini beneran Luar bisa. biasa. Ini kasih judul apa nih? Tunggu, aku mati-mati nggak? Enggak sih, cuma gelap aja. Kenapa nggak dari tadi Iya, kayak gini ya? aku mencari dulu tempat yang terang. Oh my god, aku terus kesini lagi. Aduh, tolong. Tunggu ya guys, mohon Hai maaf. guys. Jadi hari ini yang tadi di Instastory aku. Bapaknya kayaknya Yang shock. Kamu harus tahu aku kemana? Ke mana? SPBU. Terus Nggak bapaknya boleh nggak main ada. ini lewat, nggak boleh nyala. Emang boleh? Enggak, di SPBU-nya tuh kayak ada tukang burger, apa kayak flip burger gitu. Aduh, aku mau Oh, lagi cari sinyal, ya ampun. ini udah bisa. Katanya Tapi nge-lag dua-duanya. iya agak kersak-kersak gitu sih. Tuh kan? Tuh, terus bapaknya ketawa lagi. Ya udah ini oke sini oke, tapi kurang terang dikit. Kenapa, Pak? Oh, dalam ya? Ya udah, bentar ya. Masuk aja. Oke, oke. Masuk mau 5 jam ini jam. Nggak apa-apa. Aduh, di. Kini tak. Kok you jauh amat sih Kenapa? bisa sampai flip burger? Iya, enggak, bentar aja, Kak. Enggak, mau 5 jam apa. Oh, iya. Asal jangan tutup jalan. Oh, iya, oke. Siap. Kasih. Ya. My God. Perjuangan banget Kenapa aku kenapa? cari sinyal. Kata abang-abangnya apa? Katanya diparkirin aja yang benar. Soal aku tadi yang salah taruh. Udah, aman. Hai guys. Mau nangis? Ini. Aku bawa light. Jadi hari ini aku live sama adminnya The Potter and His Clay. Ya kalian bisa stalk itu apa? Itu apa sih kak? Halo semuanya, admin The Potter nggak kelihatan. Iya, maaf ya, sekarang aku kelihatan guys. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Ya ini admin The Potter. Ini The Potter tuh apa sih gitu? Kita mau ngapain sih? The Potter itu akun Instagram rohani, tapi isinya kayak lebih general, isinya lebih ngebahas tentang sehari-hari juga, ngebahas firman Tuhan juga, cuman kayak dikemas dengan bahasa yang lebih sehari-hari gitu. Nggak ada suaranya. Ya ampun, ada suaranya. Maaf nih, kendala banyak sekali sobat. Dengar kan? Kamu dengar gak? Dengar, aku dengar. Aku sampai di mobil loh. Kamu tulis judulnya dong di pin di komen. Apa dong? Judulnya apa dong? Kan sebenarnya you yang di atas. Tapi kan you nggak bisa Iya, aku nggak bisa. Oh my God. Tapi nanti kamu save ya. Terus gimana caranya ya biar tetap muncul? Gimana ya kan? Semua pada bingung. Oke, kita mulai aja. Guys, jadi tadi kan kalian lihat di story aku nih. Aku bilang kan di sana kalau kita mau ship itu ya, itu ya. Kira-kira apa sih yang lagi kalian lalui, kalian alami atau apapun story kalian, apalah yang mau kalian ceritakan gitu, kalian lagi dapetin apa, kalian lagi nggak apa gitu. Ini kayak sesi curhat gitu. Del, tau nggak Del? Sinyalnya putus-putus lagi sekarang. Aku mau nangis nggak? Sinyalnya putus-putus, aku mau nangis. Enggak, tapi aku baik-baik aja melihat kamu. Oke. Gitu guys. Jadi tadi tuh kebayang pengen ngobrolnya soal gimana nih kamu kan JKT48 yang adalah dulu IX. Iya, mantan. Iya, X JKT48. Terus gimana nih kamu, soalnya waktu itu pernah ada yang nanya ke DM-nya The Potter kan, kayak apa sih rasanya, gimana caranya buat membawa diri sebagai minoritas gitu. Pasti kan di lingkungan kamu di industri hiburan gitu kayak banyak orang-orang yang
gimana ya, nggak kayak kamu gitu, nggak seradikal kamu, nggak segamblang kamu Oh, dalam tentang Tuhan gitu. oh, Pernah nggak sih eh. kayak dipandang sebelah mata gitu? Nah, oke. Itu. Ya, coba. Mungkin kalau mau aku bilang ya, dulu aku emang waktu awal-awal di JKT48 pun gak seradikal ini gitu. Jadi ya Ya mungkin mohon kalau maaf, dibilang ya 48 aku direvisi loh. Ya maaf ya, aku bilangnya 48, harusnya 48 ya. ya gitu maksudnya. Aku dulu nggak kayak gitu. Maksudnya aku pas jujur mungkin bertobatnya ya bisa dibilang itu tuh pas aku jalan mungkin yang benar-benar jalan 4 tahun di JKT. Jadi mungkin semua orang pun kaget kok dia jadi kayak gini sih gitu loh. Gitu loh. Jadi emang sebelumnya dulu juga nggak pernah gereja. Ya maksudnya bukan nggak pernah sih, maksudnya ya gereja pas ada waktu aja gitu ya. Ya udah sekedar gereja-gereja aja gitu. Cuma ya pas udah habis memutuskan hidup untuk bertobat, mau nyerahin hidup sama Tuhan ya ya itu mungkin semua di lingkungan pun kaget, keluarga kaget, ya tapi bayar harga gak sih? Maksud aku kayak ya udah gitu, aku memutuskan untuk bertobat ya mau nggak mau, nggak cuma dong dari perkataan tapi dari tingkah laku tindakan ya bener-bener 100% berubah 360 derajat sampai orang bingung, lu kenapa sih? Nah sampai banyak lah yang kata-katain kayak, oh jangan 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 dia mah anak Tuhan, dia mah baca ya kayak gitu gitulah, kayak gitu mah pasti ada, cuma ya ya kuat-kuatin aja lah gitu, maksudnya nggak toh nggak masalah juga ya, mereka kan ngomong juga karena mereka mungkin lihat perbedaan dalam diri aku gitu sih. Dia lebih ke gitu sih, cuma ya mungkin awal-awal sakit hati ya, kok gitu sih, kok kayak gini sih, gue udah nentuin hidup gue sama Tuhan tapi kok gue malah dibully-bully gitu ya, salah gue apa sih, dosa gue apa sih gitu ya. Dan apalagi kan kayak jujur ya, ya jika di Portier gitu mungkin dilihat dengan banyak orang gitu kan, ya mungkin lebih ya aku nggak takut sih, kalau aku ya udahlah, aku memutuskan untuk itu ya aku lakuin aja, terserah orang mau ngomong apa gitu, gitu sih kalau Nah aku. itu, ini juga ada Terlebih yang nanya, apa yang bikin kamu berubah sih waktu itu? Bukan 30, bukan 360 derajat deh, 180. Ya ya aku mohon maaf modalnya Del, tiga emang enam suka puluh gitu. ya. Nggak, jadi itu apa yang bikin kamu kayak dari dalam 3 tahun itu terus kamu memutuskan untuk kayak kamu berubah gitu jadi Dela yang sekarang? Kowilisu, hai Syal, ada Shalom, Shalom. Cel, kamu di mobil lagi? Iya Cel, aku nggak ada sinyal. Hai Kowil. Oke, tadi apa, lupa ke Apa distract yang kan bikin kamu baca-bacain berubah? komen. Apa yang bikin kamu berubah? Ya banyak hal apa, pasti banyak hal lah, kayak maksudnya aku jujur ya, ini dari aku ya, kayak aku menjalani hidup aku mungkin kok rasanya semuanya cuma rutinitas, kok rasanya kok kosong gitu ya. Aku kayak oke, jujur aku mungkin disukain banyak orang, menurut aku ya, kayak aku disukai banyak orang, menurut aku gitu, aku ngalamin berdiri di atas panggung dilihat mungkin banyak orang, ya pokoknya diperhatiin orang, punya followers banyak, tapi aku nggak nemuin damai sejahtera gitu dalam hati aku. Justru yang aku nemuin kekosongan, stres, ya menurut aku ya. Nah that's why kenapa aku ya itu, makanya kenapa aku bisa memutuskan untuk bertobat ya karena itu sih. Akhirnya pas aku bertobat, aku terima Tuhan, aku ngerasa nggak kosong, aku ngerasa kayak ada ya, enjoy aja gitu hidup aku, mau dalam keadaan susah mau keadaan senang ya enak aja. Padahal kalau dulu senang pun, dalam keadaan senang pun aku tetap kosong gitu, gitu sih. Jadi ya aku menemukan sesuatu yang nggak bisa dibayar gitu. Tapi langkah pertama kamu apa sih, kan kayak kamu ngalamin nih kayak kosong, tapi kayak kamu tahu nggak kamu harus ngapain dan apa yang kamu lakukan Oke, waktu itu? jujur waktu itu nggak tahu mau ngapain, bener-bener nggak tahu mau ngapain. Jadi itu sekitar mungkin lama ya, berbulan-bulan. Jadi kayak aku menikmatin gitu, tiba-tiba nanti bisa nangis di kamar mandi, nanti tiba-tiba bisa nangis sendiri, kayak aku nggak bisa menentukan keputusan. Jadi kayak bener-bener crowded gitu pikiran aku, yang dipikirin pun kayak bener-bener nggak tahu apa. Sampai akhirnya aku lagi diem, aku lagi malas banget ketemu manusia, aku tuh nggak pengen ketemu manusia, tapi kan kalau aku kerjaan aku itu ketemu banyak orang kan, mau nggak mau kan. Wah tapi jujur di situ aku lagi nggak bisa ketemu manusia, rasanya itu aku kayak monster gitu loh, galak banget, dan aku kayak senggol bacok lah. Pada akhirnya aku mikir kayak gini, hah, aku nggak tahu tuh ada gereja di Sensi ya, aku nggak tahu, itu hari Minggu. Udahlah, daripada gue ketemu orang-orang, gue males, gue bete, search lah di Google gereja di Jakarta Selatan, ketemulah Oh, kamu Sensi. datang dari Dan Google? yes, Wow. datang dari Google. Karena aku nggak tahu gereja di mana, aku nggak pernah gereja. Maksudnya bukan, aku cuma tahu gereja di Bekasi, di Jakarta. Aku jarang gereja di Jakarta gitu kan. Dari Google,
gereja tiba sensi GBI. Aku kan emang GBI kan di Bekasi. Ya udah akhirnya aku gereja di situ. Anehnya udah aku jalan, aku tuh gereja cuman pengen pelarian aja dari manusia-manusia gitu loh, kayak udahlah males gue, nanti kalau ditanya kemana mau gereja gitu aja gitu ngerti. Jadi lari. Pas di gereja itulah aku encounter sama Tuhan. Itu hari gitu. Minggu berarti atau hari Sabtu? Itu hari Minggu, padahal aku nggak tahu loh semua lagu-lagunya, jujur. Aku nggak tahu lagu-lagunya yang ada di dalam GBI. Aku nggak tahu sistem ibadahnya karena agak beda sama GBI yang aku, tapi nggak tahu kenapa aku encounter di situ sama Tuhan. Aku rasanya ketemu sama Tuhan. Terus di situ kamu ngerasain apa? Maksudnya encounter sama Tuhan tuh mungkin kalau misalnya buat orang awam kayak encounter sama Tuhan tuh apa ya, kayak susah digambarkan dan dimengerti gitu kan. Nangis sih, kayak aku nggak tahu, aku cuma nangis aja padahal aku nggak tahu lagunya. Terus kan di GBI Sensi bahasa roh aku sebelumnya nggak tahu, aku maksudnya biasanya pun GBI yang nggak bahasa roh gitu, jadi kayak tapi nggak tahu aku ngalamin sesuatu di dalam hati aku tuh kayak aku nangis tapi ada yang dikeluarkan, kayak mungkin rasa sakit hati, kekecewaan, kepahitan, semuanya mungkin aku rasa keluarkan sampai kira pas kelar ibadah rasanya itu damai yang nggak pernah aku alamin bertahun, kayak yang aku cari selama ini itu nempel melekat. Nah sampai ke minggu depan lagi aku memutuskan untuk gereja, dan dari saat itu aku memutuskan dibaptis sendirian, dibaptis. Oh wow, berarti maksudnya kayak prosesnya lumayan cepet ya, dari kamu merasa kamu kosong tapi terus kamu langsung kayak punya dorongan untuk ke gereja. Udah lama sebenarnya, setiap tahun ngalamin kosong tapi nggak tahu mau ngapain, cerita sama orang nggak bisa gitu, orang nggak ngerti ini rasanya kayak gimana gitu. Nah buat teman-teman di sini pernah nggak sih kayak ngalamin rasa kekosongan gitu kan, pasti kayak nggak tahu ya kalau anak muda apalagi umur kita seumuran, maksudnya kalau ngalamin kosong kan pasti sering nggak sih kayak ngalamin nggak ada semangat, nggak ada tenaga, nggak males ngapa-ngapain gitu. Saran kamu apa sih yang harus kita lakukan gitu kalau lagi ngalamin itu? Kamu nanya aku? Nanya saran kamu. Kalau menurut aku ya, tadi kamu tuh nanya apa sih? Sorry, agak putus. Nanya itu kalau lagi ngerasa kosong. Kalau ngerasa kosong, kita harus ngapain? Dulu kan? Enggak, maksudnya buat orang-orang yang sekarang lagi ngerasa kosong, ngerasa sepi, itu apa? Oke. Kalau aku ya, ini kalau menurut aku ya, dulu tuh aku ngalamin rasa kosong, aku cari kesenangan lain gitu. Mungkin aku suka banget shopping. Ada aku. Oke, silakan. Hai Debbie. Tunggu ya guys. Aku suka banget anaknya shopping. Mungkin aku pikir dengan shopping aku lakuin hal-hal yang aku suka. Mungkin aku ngelakuin hal-hal yang ya pokoknya yang menurut aku seneng gitu, hal-hal dunia. Ini menurut aku hal-hal yang inappropriate. Ya menurut aku cari kesenangan mungkin dari ya aku apapun gitu, mungkin gue harus berteman sama orang-orang gaul, aku cari semuanya, tapi aku jujur aku nggak nemuin apa-apa. Aku belanja sebanyak-banyaknya, mungkin aku pergi kemana gitu, aku nggak ngerasain, bener-bener aku nggak ngerasain gitu ya, sampai akhirnya ya cuman Tuhan aja sih menurut aku gitu. Mungkin ada satu yang aku percaya gini dulu, ternyata bener ya, ada satu di dalam hati kita yang nggak bisa diisi sama manusia, nggak bisa diisi sama dunia, yang Tuhan doang yang bisa isi gitu. Ya mungkin buat anak-anak muda yang lagi ngalamin mungkin kayak depresi atau apapun itu, kalian harus ya serahin hidup kalian sih. Menurut aku cuman itu aja, karena kita terbatas, kita nggak bisa ngelakuin, orang-orang di sekitar kita juga nggak bisa, semuanya nggak bisa. Jadi ya cuman berserah dia nyiptain kita, dia lebih tahu kita, dia lebih ngerti dan kenal kita, dia tahu apa yang terbaik buat kita gitu sih. Kalau aku dulu kayak pernah punya revelation gitu sih, kayak kita kan ciptaan Tuhan ya, kayak ibarat handphone gitu loh, kalau misalnya baterainya habis itu cuman bisa dicas sama chargernya gitu loh. Sama kayak kita pasti sebahagia apapun kita, kayak kita punya kekuasaan, punya materi, punya nama baik, tapi kalau misalnya kita kayak jauh dari Tuhan, selalu ada kayak sisi kecilnya gitu, kayak duh kok kayak gini ya gitu, ya nggak sih? Betul. Nah, ini aku mau bacain pertanyaan. Ada yang nanya, tips responin orang yang suka nyinyir karena pertobatan kita gimana?
Nah, pas kamu berubah tuh 180 derajat, nah kamu gimana nanganin respon orang-orang sekitar kamu? Ya, kalau aku ya, dulu mungkin awalnya aku kesel, tapi suatu ketika malam aku marah-marah, kok gini ya, kok gitu. Tapi aku dapat revelation, pewayuhan kayak gini. Ya, emang pertama aku dapat tentang bayar harga. Oke, semua bayar harga. Oke, aku harus bayar harga. Kedua, ya udahlah aku bayar harga. Oke, aku tahu ikut Tuhan bayar harga gini, udah aku harus diemin. Kedua, Tuhan ngalamin toh. Yesus ngalamin toh. Yesus waktu datang ke dunia, dia datang, dia nyebarin firman Tuhan, dia nyebarin kebenaran. Ada yang suka gak? Banyak yang gak suka. Tapi ya kita jangan lihat yang gak sukanya. Yang penting kita lakuinnya tetap bener aja. Justru yang kayak gitu-gitu yang nge-distract kita. Padahal sebenarnya kita ngelakuin yang bener nih. Orang-orang yang suka nyinyir itu sebenarnya buat kita rasanya menyerah, menurut aku ya. Tapi ya jangan nyerah. Bayar harga itu kenapa. Itu sih kalau menurut aku. Jadi terus ya nyinyir aja terserah orang. Respon kamu ke mereka gimana? Maksudnya kayak tetap baik atau ngejauh atau gimana? Kalau aku digituin biasanya aku diem, aku senyum, udah aku nggak bahas lagi. Jadi diam, senyum aja, udah. Nggak mau ngelawan, nggak mau apa, nggak, percuma. Nanti kesannya kalau kita ngelawan pasti diginin, ih anak Tuhan tapi kayak gitu, serba salah kan, jadi mendingan diam. Terus aku mau nanya deh, kalau kamu merasa ada perubahan nggak dalam diri kamu dari waktu itu sampai sekarang gitu, misalnya dari waktu sebelum kenal Tuhan bang secara personal sampai sama sekarang tuh bedanya apa? Terus kan kayak aku juga kenal kamu secara pribadi kan, dan kayak masalah kamu setelah kamu memutuskan untuk memberikan semuanya ke Tuhan tuh bukannya lebih mudah kan, justru lebih challenging. Nah itu gimana ceritanya dan gimana kamu nanganinnya? Oke. Aku cerita dari sebelum aku bertobat dong, berarti Dela yang lama lah gitu ya. Dela yang lama itu aku don't care gitu sih sama orang-orang. Maksudnya kayak menurut aku ya kalau lu baik sama gue ya gue baik, tapi kalau lu jahat ya mungkin lu lebih jahat. Aku tuh lebih bodoh gitu loh sama apapun hal. Kayak aku tuh orangnya emang secuek itu. Jadi kayak aku nggak tertarik sama, nggak gampang tertarik gitu loh sama hal-hal yang ya biasa aja. Menurut aku semuanya itu biasa aja gitu. Kayak jujur menurut aku dulu aku ngalamin popularitas, iya, followers banyak, iya, dapat gift, iya, pokoknya dapat ya banyak hal lah. Kayak aku ngerasa mungkin like a princess gitu, tapi ya udah, ya aku cuman ya udah itu buat gue aja gitu. Aku gak pernah punya belas kasihan sama orang, maksudnya yang kayak iba gitu, terlalu iba. Ya udahlah namanya hidup, aku cuma bisa bilang gitu dulu. Tapi kalau pas aku kenal Tuhan gitu, kenapa gitu, beda aja gitu. Mungkin dulu kalau sama keluarga pun kalau capek gitu bisa marah-marah, tapi pas kenal Tuhan aku tahu yang namanya kasih. Itu bukan kasih yang dari kita sendiri kalau menurut aku, tapi aku percaya itu kasih dari Tuhan yang refill dalam hati, yang refill untuk kita gitu. Tuhan yang penuhi aja. Jadi ya aku melakukan dengan kasih, mungkin lebih lemah lembut ya kalau kata orang-orang, perkataannya lebih, kalau kata orang-orang ya perkataannya ya beda lah, apa-apa Tuhan gitu. Tapi ya sama aku bisa mengampuni. Aku tuh paling gak mengampuni, tapi pas aku kenal Tuhan, aku bertobat, aku tahu apa yang namanya kasih dan mengampuni. Itu sih. Berarti sebenarnya dasar utama perubahannya tuh kasih ya nggak sih? Karena mengampuni kan kayak Iya. tindakan selanjutnya dari kasih gitu. Betul gak? Betul. Nah terus ini ada yang nanya juga, Kak, ketika kita sudah memaafkan kesalahan orang tapi dalam hati sorry nggak dengar. Aduh, ini ada yang nanya, kedengeran nggak? Halo? Oke. Ada yang nanya, Kak, ketika kita sudah memaafkan kesalahan seseorang tapi dalam hati ternyata masih suka ingat, itu gimana? Gimana ya kalau menurut aku? Sebenarnya Ya, kalau menurut aku kalau ya ini apa ya? Iya. Maksudnya kan kita ya, kayak human gitu loh. Kalau ingat ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau kita udah ngampunin kan kayak nggak ada rasa sebel lagi, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa kecewa. Iya. Ya nggak sih? Betul. Kecuali kamu ingat nih, kita ingat tapi sampai ke hati kita, sampai ke emosional kita. Nah, menurut aku itu belum ngampun. Tapi kalau ingat ya udah, ingat doang mah nggak masalah. Betul. Gitu. Betul sekali. Terus apa lagi ya? Guys, kalau yang mau nanya-nanya boleh langsung. Atau kamu mau nanya apa, Del? Aku tanya sama Anda ya. Ini ada yang nanya soalnya. Bagaimana sih cara mengikhlaskan kepergian orang-orang yang kita sayang? Coba dijawab, Min. Itu maksudnya
maksudnya apa nih? Maksudnya kayak iya, maksudnya dalam hal gimana ya? Contohnya mungkin meninggal atau kayaknya gimana? Ya itu coba yang namanya siapa nih namanya? Aisyah yang itu kontennya maksudnya meninggal, maksudnya dipanggil Tuhan atau emang pergi emang karena mau ninggalin aja gitu? Nggak kebaca lagi, hilang yang mana orangnya. Kalau kita terlanjur kepancing sama omongan orang yang nggak suka karena pertobat, oh itu yang tadi ya udah. Bagaimana? Kalau terlanjur kepancing ya udah diemin. Cara dealing dengan lingkungan, yang toksik dan orang yang toksik tapi nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Coba gimana, Min? Wah, itu pasti keluarga nggak sih? Maksudnya kamu pasti bisa keluar dari lingkaran toksik kecuali itu tentang keluarga. Kayak kalau pertemanan toksik, sahabat toksik gitu, maksudnya kita semua udah besar dan kayak punya hak untuk kayak memilih pergaulan gak sih? Maksudnya aku percaya kita temenan sama siapa aja, tapi kita boleh kok memilih untuk siapa kita bergaul, ya gak sih? Kita bergaul sama siapa yang menentukan diri kita, menentukan sifat-sifat kita. Kalau berteman ya udah sama semua orang gitu. Kalau kamu ada di dalam pergaulan yang toksik gitu, ya udah kayak ya udah leave it gitu loh. Tinggalin, cuman nggak harus jahat. Maksudnya kamu tinggal kayak kalau diajak main terus kayak aduh maaf ya aku nggak bisa gitu. Lama-lama kayak mungkin orang juga akan kayak oh ya udah nih kayaknya dia nggak enjoy, nggak nyaman gitu. Dan kalau orang udah dewasa harusnya ngerti ya, maksudnya kayak nggak memaksakan. Kalau misalnya nih aku temenan sama kamu, terus aku tahu kamu tuh nggak nyaman sama aku, ya udah aku nggak bakal maksa-maksa terus. Dan kalau kamu nggak mau sama aku pun ya udah kayak udah dewasa gitu dalam nanganinnya, ya nggak sih? Kalau keluarga, iya. Kalau keluarga cuman bisa berdoa, ya nggak sih, Del? Ya, Del. Betul. Iya, nggak ada cara lain kalau misalnya keluarga kamu yang nggak mungkin keluar, nggak juga kan ya. Di firman Tuhan kan juga bilang kan, hormatilah ayah dan ibu tuamu. Dia udah doain aja. Nih ada omongan buat kalian berdua. Please give me reason. Pendapat kamu soal orang yang suka ngomongin Tuhan tapi sifatnya nggak sesuai dengan yang diomongin. Itu gimana? Gimana, Del? Gimana ya? Kalau menurut aku ya, sama orang yang suka ngomongin Tuhan buat sifat, ya kalau menurut aku ya mungkin kalau menurut aku ya namanya juga manusia ya, tetap manusia gitu, masih ada sifat humannya gitu ya. Mungkin dia lupa, maybe mungkin dia lupa, tapi mungkin dia pernah ngalamin kok yang namanya encounter sama Tuhan. Mungkin dia pernah ngalamin yang namanya ya intinya ketemu Tuhan, bertobat. Pasti aku percaya dia ngalamin proses-proses itu. Cuma mungkin saat sifatnya nggak sesuai dengan apa yang diomongin ya mungkin itu masih prosesnya dia untuk ngebentuk dia. Jadi ya itu lagi prosesnya sebelum dia yang nanti mungkin ke depan dia nggak, ya dia ngomong sesuai gitu. Cuma kan namanya manusia, kadang perkataannya suka nggak suka aja. Tapi kan makanya pentingnya bertobat setiap hari sih. Menurut aku ya, kita semua nggak ada manusia yang sempurna. Orang yang ngomongin Tuhan tuh, even manusia pun mau seholy apapun kelihatannya, menurut aku nggak ada yang sempurna. Tetap masih manusia, tetap masih ngalamin dosa. That's why kenapa kita perlu bertobat setiap hari. Itu sih kalau menurut aku. Benar, kayak judul akun aku The Potteries Clay. Maksudnya itu kan selalu rangkaian proses gitu lah. Maksudnya kita pun kayak pasti banyak salahnya kan. Cuman emang mungkin ada beberapa orang yang kayak menyalahgunakan nama Tuhan gitu loh, kayak dikit-dikit Tuhan. Jadinya orang yang denger kayak apaan sih lu? Padahal yang nggak gitu. Mungkin ada beberapa oknum yang kayak gitu. Cuman nggak bisa digeneralisasi gitu kan. Dan kayak itu juga proses dia sendiri sih, aku jamin. Kayak entah dia diproses dalam hal apapun, cuman ya itu tadi yang kamu bilang bener sih, dia pasti pernah ngalamin perjumpaan pribadi sama Tuhan. Dan ya udah, ini anggaplah kayak ini prosesnya dia. Kita juga masing-masing punya proses kayak gitu untuk semakin sempurna. Benar. Betul. Kak, gimana sih cara menghadapi teman yang di depan bagus, di belakang munafik? Gimana, Kak? Tinggalin aja. Nggak, pertama harus kayak beneran
terbukti gitu loh kalau dia emang kayak gitu. Kadang kayak kita suka merasa kayak suka kebawa perasaan gak sih, kayak aduh kayaknya dia tuh nggak suka deh sama gue, aduh kayaknya dia tuh benci deh sama gue, kayaknya dia tuh ngomongin gue kayak gitu, kayak semua berdasarkan asumsi gitu. Yang paling penting harus tahu dulu sih kayak itu beneran nggak dia ngomongin kita di belakang, atau kayak ada yang adu domba, atau ada yang salah dengar, atau ada yang bumbuin kayak gitu sih. Kalau misalnya emang udah ketahuan dia kayak gitu, sebenarnya respon kamu mau gimana terserah kamu. Either kamu mau samperin kayak nanya baik-baik. Menurut aku kayak kadang kita perlu apa ya, perlu kayak konfront gitu loh, bukan di depan banyak orang, tapi kayak cuman empat mata aja, kayak nanya baik-baik, kayak Del, dengar lu ngomongin gue gini ya, kayak gitu, daripada kita pendem sendiri yang nggak tahu benar apa enggak, terus malah jadi kayak kesebar terus kayak makin riwah, makin runyam gitu, padahal mungkin nggak kayak gitu. Gitu. Pasti aku ntar ya, ini tadi di atas ada teman-teman, buat yang baru masuk, kita lagi sharing-sharing tentang perjumpaan sama Tuhan. Itu nggak sih intinya? Gimana dia dulu? Hanya apapun gitu, maksudnya kita ya in general pun nggak masalah. Jawab. Iya benar-benar. Tadi Kak Ade nanya, gimana kalau beda keyakinan sama keluarga, apa yang harus dilakukan? Kamu jawab dong. Apa ya kalau jawaban dari aku? Bersabar dan tunggu waktu Tuhan. Maksudnya percaya kalau kamu satu orang diselamatkan, kan seisi keluarga bakal diselamatkan. Cuman butuh proses, butuh waktu, butuh respon kita juga gitu loh. Kayak mungkin ada yang waktunya sebentar, ada yang waktunya nggak sebentar, ada yang prosesnya gampang, ada yang prosesnya susah gitu. Tapi jangan pernah berhenti buat berdoa gitu. Betul. Halo? Siapa ini nomor JKT48? Bukan aku guys. Dela yang pernah nggak kecewa sama Tuhan? Pernah lah. Pasti pernah gak sih? Pasti pernah lah. Pernah lah. Kecewa sama Tuhan karena rencana kita nggak sesuai gitu sih sama kenyataannya nggak sih? Pasti tentang itu betul. Kayak dan kadang kita merasa kita yang harus ngatur Tuhan gitu loh, kayak kita kecewa sama Tuhan karena kok Tuhan gak gini sih, harusnya kan Tuhan kayak gitu, padahal kayak Tuhan punya rencana sendiri, punya waktunya sendiri gitu. Pastilah kecewa, apalagi kalau misalnya kamu udah berusaha dan mengira itu yang terbaik, terus taunya enggak gitu, taunya bukan itu jalannya, bukan itu waktunya gitu. Betul. Pernah. Ya lagi nih, tuh aku ini aja. Ini kan udah apa sih? Ini kan udah ada di posisi udah bertobat. Nah, Dela pernah baca tuh lagu dalam sampai kecewa sama Tuhan pasti. Ya ini yang tadi dibahas sih pertanyaannya Dea. Ya pernah kecewa, pernah, maksudnya kayak ya benar kata admin The Potter gitu, kayak rencananya itu nggak sesuai. Kita kan manusia tuh banyak banget planningnya, banyak banget rencananya, maunya ini itu udah lakuin yang terbaik untuk mungkin biar rencana itu terwujud, tapi pada hasilnya nggak terwujud sama sekali. Ya kecewa banget. Aku pun akhir-akhir ini pun sering banget, ya aku lagi ngalamin itu gitu. Ya aku kecewa, tapi ya aku nggak mau lama-lama dari kecewa itu. Ya udah aku terima, aku bertobat lagi. Ya udah oke Tuhan, biar let your will be done aja. Karena kita benar. Apa? Terus juga tadi yang dia ngomong kayak jatuh dalam dosa, itu juga apa ya, kayak pastilah meskipun kita bertobat nggak artinya kita langsung holy dan 100% suci gitu loh. Kita pasti jatuh dalam dosa, kayak even kayak marah sebel sama orang aja itu kan dosa kan. Maksudnya kayak marah yang sampai dipendem banget itu juga dosa gitu. Pastilah kita nggak luput gitu. Cuman kadang tuh mungkin yang jadi masalah itu respon kita afternya itu loh. Apakah kita mau bangkit lagi dan berbenah diri dan bertobat lagi, atau kayak udah bodo amat gitu. Kadang kalau misalnya udah keseringan bikin kecewa diri sendiri dan bikin kecewa Tuhan, kadang tuh kita kayak bukannya Tuhan yang mau ngampunin ya nggak sih, cuman kita yang males buat kejar Tuhan lagi gitu.
Tuhan rasanya jadi selalu hambar. ngampunin. Betul. Dan kayak suka sering apa? Dan suka sering ada yang nanya gitu, kayak misalnya ada yang bikin dosa, terus kayak Tuhan ngampunin nggak ya gitu. Dan jawabannya selalu kayak kata Ci Anita sih, yang youth pastor kita gitu, dia selalu bilang kayak, selama ada hari ini, selama kamu bisa merasakan hari ini, berarti kamu masih dikasih kesempatan buat balik lagi, buat bangkit lagi gitu, ya nggak sih? Betul. Amin. Kita kayak bahas ada amin. Apa yang harus dilakukan kalau kegiatan ibadah yang selama ini dilakukan cuma kerasa seperti rutinitas? Jawab, Del. Wait ya. Gimana ya, dulu pun aku ngalamin ini ya. Ya aku ngerasa dulu sebelum aku bertobat gitu ya aku dulu ngerasa seperti rutinitas gitu. Tapi aku rindu gitu kayak orang lain gitu, jujur. Tapi aku nggak bisa, kenapa ya, kok aku nggak bisa gitu ya. Sampai akhirnya, percaya nggak percaya, kadang masalah yang nggak enak, proses yang terjadi dalam hidup kita secara nggak langsung itu buat Tuhan loh, pengen kita balik sama dia, kita pengen datang sama dia. Nah, kuncinya satu, kita sadar atau enggak, kita mau apa enggak. Tapi ada orang yang udah tahu nih, aduh gue nggak bisa ngalamin apa-apa nih, gue ngerasa agama, ibadah, gereja atau rutinitas ibadah lainnya tuh ya be aja, tapi lu ngerasa hidup lu lagi hancur banget, tapi ya kalau lu nggak sadar untuk balik ya nggak akan bisa ngalamin apa-apa. Kalau cuman isinya kepahitan doang, menurut aku nggak bisa sih. Ya, dulu aku rindu dan aku sadar bahwa masalah itu boleh terjadi, sebenarnya itu rencana Tuhan buat ngebalikin aku untuk deket sama dia. Itu sih kalau aku. Bener, jadi ya coba kita cross check selalu aja. Ada cara kok kayak dan selalu, maksudnya Tuhan selalu punya cara buat manggil kita balik gitu, even dengan rasa kayak kamu merasa sepi, kesepian, sendiri gitu, itu sebenarnya kayak cara Tuhan buat kita balik lagi sama Tuhan. Cuman kadang kita nggak mau denger aja, dan kita nggak mau ngelakuin, kayak kita malah lebih cari pelarian yang lain, lebih cari rutin kesibukan yang lain gitu. Dan kalau kamu cari kesibukan yang lain, mungkin terpenuhinya dalam sesaat, tapi habis itu kayak merasa kosong lagi, berasa sendiri lagi. Yes. Betul sih, itu betul. Gimana nih pendapatnya tentang orang yang rasis agama? Kalau menurut aku sih don't care ya. Menurut aku don't care lah orang mau ngomong apa tentang agama, karena ya belum tentu orang yang beragama pun melakukan kebenaran gitu. Jadi ya kita nggak hidup berdasarkan agama, tapi ya relationship, hubungan kita sama yang di atas gak sih? Itu sih kalau menurut aku. Jadi ya terserah orang mau rasis agama atau enggak. Terus kadang ada banyak hal yang nggak perlu kita komentarin, ya nggak sih? Kayak ya udah gitu, kalau nggak semua hal harus kita benar. Del, tau gak sih, sinyal aku udah mulai jelek lagi dan baterai aku udah mau habis. Sebuah perjuangan. Coba, yaudah berarti kita 5 menitan lagi ya. Nanti kamu jangan lupa habisin di save ya. 5 menit. Soalnya Iya. Ya. Sekarang 22:29. Gimana caranya Cici sayang? Oke. Gimana caranya Cici sayang sama diri sendiri? Gimana? Jawab dong. Itu proses sih ya. Itu proses lah. Dan maksudnya nggak mungkin kayak cuma dengan satu momen atau apa kita langsung kayak berasa gila gue cinta banget sama diri gue. Enggak. Itu proses yang kayak panjang. Dari kamu mulai menerima keadaan diri kamu, menerima kenyataan kalau kamu begini, kamu begitu, kamu menerima kenyataan yang nggak bisa kamu ubah. Misalnya kamu menerima kenyataan kamu terlahir di keluarga ini, kamu punya relationship mantan pacar begitu, kayak gitu. Itu semua proses sampai kamu bisa menerima kelemahan diri kamu nggak bisa musik, menerima kelebihan kamu, segala macam. Itu proses panjang untuk bisa menerima diri sendiri. Cuman kayak selalu inget kalau kamu tuh perfect gitu loh, diciptakan Tuhan sempurna, tapi kadar sempurna setiap orang kan beda. Maksudnya dengan segala kelemahan kamu, dengan segala kenyataan yang ada gitu ya, kamu tetap sempurna diciptakan oleh Tuhan gitu. Betul? Jadi proses mencintai diri sendiri itu setiap hari harus dilakukan. Ya.
Ada lagi nih, kamu tanya, Sih. pernah berdoa dan minta pasti sama Tuhan nggak? Tanda tanya. Kalau pernah, menurut kakak gimana ya kita yakin kalau konfirmasi yang kita dapatkan itu benar-benar datang dari Tuhan? Thank you. Jawab dah. Kamu jawab. Oke, kalau aku ya. Oke. Kalau menurut aku, saat kita maksudnya kita punya hubungan sama Tuhan, kita nempel, kita pasti ngerti lah hatinya Tuhan, kita ngerti, ya kita saling terkoneksi, kita ngerti. Jadi kalau menurut aku ya saat aku doa, aku minta konfirmasi, ya aku minta tanda, ya walaupun mungkin kadang tanda pun jujur nggak begitu akurat, tapi ya aku percaya gitu. Kalau aku ya aku percaya itu konfirmasi dari Tuhan, pasti ada rasa lah, Roh Kudus ingetin kita damai sejahtera atau enggak gitu. Yang aku percaya yang damai sejahtera itu semua dari Tuhan datang. Yang aku percaya, jadi ya kalau kita percaya itu konfirmasi dari Tuhan ya kita kenal Bapak kita kok gitu loh. Bapak kita kenal kita gitu ya, kecuali kita nih doa, tiba-tiba kita doa tapi ya kita nggak kenal dia banget, kita akan samar-samar aja, nggak akan ngerti maunya dia apa gitu. Ya udah. Terus aku mau highlight juga. Aku mau highlight juga kayak maksudnya even kita pun ketika kita bangun hubungan sama orang, ketika kita merasa kita udah kenal sama dia, bisa aja kita salah mengenal kan. Jadi bisa aja mungkin kayak konfirmasi yang kita terima awalnya kita pikir ini dari Tuhan, taunya salah itu, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kayak aku selalu mikirnya kayak GPS gitu loh di mobil, kayak GPS Waze atau Google Maps, kayak kamu mau capai di tujuan, terus kamu salah ambil jalan, kamu akan selalu dibalikin ke jalan untuk mencapai tujuan kamu gitu. Berapa kali pun kamu salah, berapa kali pun kamu muter, ya nggak sih? Jadi kalau konfirmasi itu salah, ya nggak apa-apa, diuji terus gitu loh. Terus, tapi bukan kayak terpatok minta tanda yang kayak gue mau ada hujan, gue mau ada badai, gue mau ada pelangi. Kalau ini hujan berarti Tuhan enggak juga. Iya, berarti itu jodoh gue gitu kan. Iya, enggak masuk akal sih. Gitu, betul. Itu betul. Selanjutnya, oh iya nanya lagi dong, jujur aku sering banget ngerasa Tuhan capek sama aku gitu, kayak mungkin bosan kali ya, aku lagi dosa lagi. Itu perasaan kamu kali. Kalau menurut aku ya. Itu perasaan kita semua sih. Ya. Itu namanya intimidasi, guys. Jadi kayak dan itu kamu nggak ngalamin sendiri kalau kamu. Jadi jangan lupa guys, semua yang di sini follow akun di mana sih, di atas atau di bawah? Akun The Father. Karena kayak sering banget buka question and answer gitu, kayak DM-an sama teman-teman semua kayak, dan itu bukan kamu doang yang ngerasain, even aku juga merasakan hal itu, dan aku percaya Della juga pasti ngalamin lah kayak merasa, aduh gue tuh udah kayak kebanyakan salah, kebanyakan gagal, udahlah Tuhan kayak nggak butuh gue, tapi selalu inget sama kisah anak yang hilang gitu loh di Alkitab. Selalu baca itu berulang-ulang buat kayak tahu betapa Tuhan tuh sayang sama kamu. Ya, betul. Wih, banyak banget nih yang nanya, aku sampai bingung. Iya guys, nanti next kita live lagi aja ya, Del. Boleh. Doakan wifi aku, sinyal internet aku. Semoga. Kamu. Bahas pasangan sepadan dong kakak. Nanti kalau kita udah nikah ya guys, kita baru bisa bahas. Berarti udah terbukti kan, kalau ini kan belum. Aku nggak punya, saya bingung gimana tuh. Betul, nanti tunggu kita udah Mbak yang ini bukti baru. Coba. Kita kalau udah terbukti baru kita share ya guys. Iya guys, itu tenang guys. Nanti kalau kita belum terbukti nggak akurat dah. Iya benar. Cuma kalau ngomong sekarang masih kayak baru deket atau pacaran kan kayak ya buktinya mana kak gitu. IndiHome sih aku enggak, aku first media. Itu lagi. Ini banyak banget yang nanya nih, tapi kayak dengan 5 menit nggak cukup guys. Tapi kita akan live lagi kok. Coba ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Jangan susah. Ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita menyudahi ini semua. Okay. Della jangan lupa di save. Ingatin Della jangan lupa di save guys. Iya. Della selalu lupa. Ini menarik. Kak, kalau kita pemimpin rohani, apakah pertumbuhan rohani kita juga tergantung dari mereka? Silakan yang lagi tuh. Apa banyak. Aduh. Kak, kalau kita ada pemimpin rohani, apakah pertumbuhan rohani kita juga tergantung dari mereka? Enggak lah. Kita semua bertanggung jawab atas diri kita sendiri sih. Kita nggak bisa nyalahin orang lain. Cuman kalau kita punya pemimpin rohani itu, kita tuh ibarat punya pelindung, punya kayak payung gitu loh, yang selalu jaga. Karena aku percaya pemimpin rohani kita tuh doain setiap anak-anaknya.
dan kayak kamu berasa dijaga dan dilindungi gitu loh, dibanding kamu jalan sendiri. Makanya that's why kita pentingnya untuk berkomunitas, punya jadi nggak cuma sekedar gereja tapi kebaktian youth gitu, karena masing-masing kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tapi kalau kita bareng-bareng ada pemimpin rohani, kita punya apa ya, kayak guidance gitu loh, kita punya kayak dituntun gitu ya nggak ada. Betul. Iya, makanya that's why kenapa sih pentingnya komunitas. Menurut aku komunitas itu penting banget loh. Maksudnya kayak kita lagi mengalami pertumbuhan rohani nih. Nah, misalnya kita mungkin udah di sini terus, tapi mungkin kita punya komunitasnya, kita berada di komunitas yang nggak baik. Aku percaya firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. That's why kenapa sih kita kalau lagi pengen bertumbuh sama Tuhan penting banget punya komunitas, karena kita sama-sama, kita punya apa ya namanya, ya punya rasa sama-sama pengen terus meningkatkan kerohanian kita, sama-sama kita belajar kebenaran. Itu justru support system sih. Dan buat kalian juga yang mungkin bingung gitu, aduh komunitas di mana, aku harus di komunitas mana, aku harus apa ya. Kalau aku sama admin The Potter, kita tuh di YCSC, dia tuh setiap hari Sabtu jam 5 sore di Senayan City, lantai 9. Gitu. Tapi sekarang lagi libur ya guys. Lagi libur guys. Sekarang lagi. Iya gitu sih. Nah oke, nanti kita kayak... ini kan banyak banget ya nanya. Gimana? Terus kayak mau nambahin sih tentang komunitas, maksudnya kalau misalnya kita bertumbuh gitu kan, kita harus sama-sama gitu loh. Kalau misalnya kamu ada di komunitas yang nggak sehat, kamu bertumbuh sendirian, yang lain cuma segini-segini doang gitu, kamu akan merasa kayaknya gue yang aneh deh, kayak gue yang salah gitu. Padahal emang kamu yang benar, cuman karena orang sekitar kamu tuh segini-segini semua, kamu merasa kayaknya gue yang benar, biar sama-sama gitu. Jatuhnya kita jadi cocokin diri kita gitu loh sama mereka. Benar, gitu. Maksudnya tapi bukan ya tetap banding-bandingin. Ya tapi tetap ya guys, namanya komunitas, namanya ya manusia ya, masih adalah pasti yang ya problem. Mau kita pindah gereja, mau kita pindah komunitas manapun, tetaplah kita alamin hal-hal yang ya namanya masih manusia, intinya gitulah. Nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada komunitas sempurna, nggak ada orang yang sempurna. Mau tuh orang terlihat seholy apapun, tetap yang paling penting hubungan kita sama Tuhan. Betul sekali, ya. Mungkin guys, pokoknya mungkin nanti kita akan melakukan live ini lagi. Nanti kita kabarin di story. Kalian kalau mau lihat informasi atau kalian mau lihat sharing-sharing dari akun The Potter and His Clay, kalian bisa tinggal follow, karena banyak banget pelajaran yang bisa kalian ambil dari akun itu. Terima kasih deh. Terima kasih semuanya yang udah join. Aku Steph ya. Oke, bye-bye. Ya, jangan lupa di save. Iya. Thank you, Del. Bye-bye. Yo, thank you, Kak. Yo.